kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Puji Tuhan, kita boleh ditolong untuk memuji dan membesarkan Tuhan di dalam rangkaian praise and worship, dan kita bersyukur untuk tim musik, untuk worship leader dan para singer yang boleh menolong kita bisa memberikan pujian penyembahan yang dalam iman kita yakin Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita, amin. Tuhan disenangkan, Dia dimuliakan. Dan pada hari ini, saat ini juga kita menyediakan diri kita untuk mendengar firman-Nya. Saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berfirman, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Janjimu, mereka akan dipuaskan. Puaskanlah rasa haus dan dahaga kami dengan kebenaran firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan sekalipun kami mengakui ada masa-masa di dalam kehidupan kami di mana kami tidak mengandalkan Yesus, dan kami juga heran, kami bisa menyanyikan pada malam hari ini bahwa Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Tapi kami tidak pernah memuja Dia, mencintai Dia, mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menyapa kami, menyentuh hati kami yang keras ini, Tuhan. Lembutkan, dan biarlah kasih Kristus mengalir, melelehkan hati kami yang keras ini, sehingga hati kami melimpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan puji-pujian, dan kami boleh menyatakan ketaatan kami kepada Kristus dari waktu ke waktu, karena firman-Mu telah mengubah kami. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu, dan kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu, di dalam segala keterbatasannya. Tuhan kiranya tolong, supaya kami boleh sama-sama menikmati berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah, karena kami sudah siap mendengar. Demi nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, terima kasih. Tadi pembacaan Alkitab sudah dilakukan. Tema kita pada hari ini saya beri judul pemberian terbesar. Kalau tidak salah, selama bulan ini kita akan sama-sama membicarakan tentang apa itu dosa, bentuk dosa, upah dosa, dampak dosa, konsekuensi, dan juga bagaimana mengatasi dosa. Ya, ternyata semakin kita belajar tentang dosa, kita semakin kreatif berdosa. Betul gak Bapak Ibu Saudara ya? Sehingga kita perlu bergantung sepenuhnya. Tadi worship leader mengatakan, kalau kita bisa hadir pada hari ini itu semata-mata karena kebaikannya. Kita perlu menggantungkan diri kita pada anugerahnya, pada kebaikannya. Sehingga kita bisa hari demi hari bisa mengalami kemenangan-kemenangan iman di dalam peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi setiap waktu. Pemberian terbesar, slide perkenalan singkat, saya Riko, saya melayani di Perkantas Jakarta. By the way, Perkantas adalah salah satu lembaga pelayanan mahasiswa yang menginjili, memuridkan mahasiswa, menyiapkan, memperlengkapi mereka, melatih mereka menjadi alumni-alumni yang siap untuk menggarami bangsa ini, menerangi bangsa ini melalui Injil dan profesi mereka. Bersama-sama dengan dunia kampus, kami melayani, mendampingi mereka, dan itulah yang saya kerjakan selama 17 tahun kurang lebih saya melayani di Perkantas. Saya bergereja di GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di Ebenezer di Jakarta Pusat. Sudah menikah, saya puji Tuhan juga dapat kesempatan untuk kuliah teologi di STT Reform Indonesia, dan itu menjadi waktu sabatikal di mana saya terus diperlengkapi, menggumuli akan panggilan saya, akan berita Injil, bagaimana menyampaikannya dengan kontekstual dan relevan dengan dunia kaum muda, ya, dengan dunia kampus pada umumnya. Oke, slide.
kebutuhan ataupun juga pemberian terbesar yang kita akan sama-sama bahas pada hari ini. Slide. Markus 2 ayat 1 sampai 12 tadi sudah ditayangkan. Lanjutkan saja. Saya minta Alkitab saudara tetap terbuka, ya. Terus saya akan mulai dengan satu pertanyaan ini, saudara. Apa pemberian terbaik yang pernah saudara terima? Silakan saudara. Cepat saja. Apa pemberian yang terbaik yang pernah saudara terima? Apa? HP baru? Laptop baru? Apalagi, saudara? Tas baru? Sepatu baru? Mobil baru? Rumah baru? Istri baru? Jangan ya saudara ya. Ya, cukup satu istri saudara. Dan selamanya menjalin relasi dengan kekasih hatimu. Ya, sebagian mungkin menjawab seperti yang tadi saya katakan, ya saudara ya. Atau mungkin beberapa dari saudara membeli tas yang mahal, parfum yang mahal untuk diri saudara sendiri. Karena saudara tahu nggak ada yang akan kasih saudara. Ya, itu pemberian yang terbaik. Next. Tetapi menurut hemat saya, asumsi pribadi saya, pemberian terbaik selalu berkaitan dengan kebutuhan. Betul saudara? Pemberian terbaik selalu berkaitan dengan kebutuhan yang kita rasakan. Contoh, saya penikmat kopi. Kalau saya lagi butuh laptop baru, lalu istri saya membelikan saya mesin kopi espresso baru. Baik gak saudara? Ya oke lah, baiklah. Siapa juga yang gak suka begitu ya. Tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kalau saya butuh laptop baru, berarti pemberian yang terbaik adalah laptop. Jadi pemberian terbaik selalu bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kebutuhan terbesar kita. Kalau kebutuhan saudara adalah kebahagiaan, maka pemberian terbaik adalah apapun yang suami saudara, apa yang istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara lakukan untuk membuat saudara bahagia. Kalau kebutuhan saudara adalah kesuksesan, itu berarti pemberian terbaik adalah apapun yang menjamin kesuksesan saudara. Tetapi kita sama-sama meyakini ini saudara. Pemberian yang terbaik selalu berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan terbesar kita. Saudara setuju dengan saya? Setuju? Next. Tapi ketika kita bicara tentang kebutuhan kita, ternyata Injil sangat berlawanan dengan intuisi kita. Ya, kebutuhan kita banyak sekali saudara ya. Kita butuh mungkin kenaikan jabatan, promosi. Kita butuh hadirnya seorang anak. Supaya hidup nggak berdua terus begitu ya. Walaupun ada untungnya juga ya kalau saudara sampai bertahun-tahun belum dikasih anak sama Tuhan begitu ya. Hidup kayak pacaran terus berdua ya. Atau mungkin kebutuhan kita memang mobil yang baru karena mobil yang ramah sudah tidak memadai. Sehingga untuk bekerja, melakukan pelayanan tidak efektif lagi. Itu kebutuhan dan ada banyak sekali kebutuhan saudara. Tapi bicara tentang kebutuhan, Injil seringkali berlawanan dengan intuisi kita. Injil menyatakan bahwa kita memiliki kebutuhan yang tidak kita sadari. Dan inilah kebutuhan terbesar kita. Apa itu saudara? Dan sampai kebutuhan ini terpenuhi, maka semua pemberian yang lain tidak berarti. Tidak berarti apa-apa, tidak ada gunanya. Dan kabar baiknya, ini pesan Injil. Yesus mati untuk memberikan kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan terbesar kita. Yang kita tidak sadari, yang kita tidak mengerti. Tapi itulah kebutuhan hakiki kita. Dan perikop ini menyatakan kebutuhan terbesar kita. Maka Yesus memberikan pemberian yang terbaik. Kenapa? Karena Yesus tahu kebutuhan kita dan dia memberikan yang terbaik bagi kita. Kadangkala tujuan, prioritas, atau
intuisi kita berbeda dengan Yesus. Kita maunya apa, Yesus kasihnya apa. Itu mengherankan saudara ya. Kadang-kadang dalam doa saudara-saudara meminta A. Tuhan kasih A. Tapi tidak disangka-sangka Tuhan kasih B, Tuhan kasih C begitu ya. Itu yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Dia yang mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan dan doakan. Ada amin saudara? Cuma memang kadang-kadang apa yang jadi kebutuhan kita dengan pemberian dari Yesus itu berbeda. Dan kita akan sama-sama selami dari perikop ini. Next. Ada 3 poin yang ingin disampaikan saudara. Bicara tentang iman, kebutuhan, dan kuasa. Iman, kebutuhan, dan kuasa. Kita lihat dulu yang pertama, iman. Ya, jadi saudara melihat ya di dalam pembacaan kita, Yesus sedang ada di sebuah rumah. Kalau saudara mengerti bagaimana ber-PA begitu ya, PA menolong kita bisa mengerti satu perikop dari kacamata perikop sebelumnya. Jadi kita belajar konteks. Akhir dari pasal 1 dikatakan Yesus keliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Dan dia meninggalkan Kapernaum. Kita tinggalkan dulu Kapernaum. Kapernaum adalah kota tempat tinggal Petrus. Dan Yesus menumpang di situ karena di pasal 1 kita melihat setelah Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir banyak setan, Yesus pun menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, setelah beberapa hari, Yesus pulang ke Kapernaum dan Markus mengatakan dia tinggal di rumah. Kemungkinan besar rumah yang dimaksud adalah rumah Petrus, karena disitulah Yesus tinggal sebelumnya. Maka berita tentang Yesus pun menyebar dengan sangat cepat, orang berkumpul, Yesus begitu digemari, Yesus sudah seperti selebriti sehingga orang berkerumun. Bahkan dikatakan tidak ada ruang sama sekali di dalam rumah itu. Saking penuhnya dengan orang. Jadi apa yang Yesus lakukan dengan kerumunan orang banyak? Yesus memberitakan firman. Yesus memberitakan Injil. Ada banyak orang yang berkumpul karena mereka menginginkan sesuatu. Tentu saja saudara. Kalau saudara adalah seperti perempuan yang sakit pendarahan, atau saudara seperti ada orang yang timpang, yang tangannya lumpuh, mati ya, mungkin karena penyakit darah tinggi, stroke sampai tangannya itu mati ya, atau ketika saudara buta dan sebagainya, tuli, saudara pasti datang kepada Yesus dengan satu kebutuhan. Saudara ingin Yesus memenuhi kebutuhan saudara. Tetapi kita melihat dalam pembacaan kita, Yesus memprioritaskan pemberitaan firman. Dan ini menjadi satu inspirasi juga bagi gereja. Ya, kita boleh melakukan pelayanan misi, diakonia, pelayanan para janda, yatim, besuk duda, lansia, mendoakan mereka, memberikan sesuatu untuk mereka, pelayanan di penjara. Tetapi yang kita tidak boleh tinggalkan adalah pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Dan jika prioritas Yesus adalah memberitakan Injil kepada orang banyak, harusnya ini juga menjadi prioritas dari gereja Tuhan. Setiap kali jemaat berkumpul, hendaklah Injil diberitakan. Singkat cerita, di tengah-tengah Yesus mengajar, 4 orang laki-laki datang. Ini seperti orang yang terlambat ke gereja, saudara ya. Semua tempat sudah penuh. Tidak lagi tersedia. Dan 4 orang ini menggotong seorang sahabatnya yang lumpuh. Dan kita bisa tebak bahwa tujuan mereka membawa sahabat mereka kepada Yesus. Karena mereka pikir Yesus pasti bisa menyembuhkan sahabatnya. Tapi sayang, ketika mereka tiba di depan rumah, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat untuk mereka. Saya mencoba mengimajinasikan ya percakapan kita. Yang satu mengatakan, aduh, coba tadi kita berangkatnya lebih pagi. Pasti kita nggak akan terlambat. Pasti kita sempat ketemu sama
Tuhan Yesus. Yang satu mengatakan, ya gimana sih, kamu telat sih, mandinya terlalu lama. Untuk ukuran laki-laki kamu tuh mandinya lama banget, makanya kita terlambat. Tapi ya sudahlah, orang yang ketiga mengatakan, apa boleh buat? Yang penting kita udah berusaha. Dan orang yang keempat mungkin, oke, next time better ya. Jangan ada yang terlambat lagi. Kita pasti bisa bawa teman kita pulang. Dan mungkin mereka sudah mendiskusikan, kita pulang atau enggak nih. Nah, pembacaan kita memberikan satu hal yang menarik. Rupanya mereka berpikir kalau jalur horizontal tidak berhasil, maka jalur vertikal, saudara. Ini keunikan Injil ya, mencatat perbuatan-perbuatan Yesus dengan amat sangat menarik, saudara. Makanya kalau saudara bilang Alkitab membosankan, berarti saudara belum baca Alkitab, saudara. Alkitab sebegitu menariknya sehingga hal-hal yang out of the box, saudara, itu bisa muncul dari Injil, saudara. Ini sungguh amat kreatif, saudara. Dan singkat cerita mereka sepakat. Mereka naik ke atap, mereka bongkar atap, dan mereka menurunkan teman mereka dari atap ke arah Yesus. Dan saudara kalau membayangkan, saudara ya, saudara mesti berimajinasi, saudara. Bayangkan, ya atap zaman dulu ya mungkin dengan mudah bisa dibuka ya, karena memang atap rumah zaman dulu itu tidak dicor seperti sekarang dinding beton gitu ya. Tapi dari rangka-rangka kayu yang dilapisi dengan mungkin ya genteng tanah liat yang bisa dibongkar pasang ya, sehingga pembacaan kita mengatakan mereka itu bisa menurunkan. Tapi menurunkan seorang lumpuh 4 orang, pikirkan saudara, bagaimana caranya? Kita bawa peti mati aja atau kita bawa orang sakit dengan tandu aja juga hati-hati, butuh keseimbangan. Ini turunin dari atap rumah ke atas kepala Yesus. Harus hati-hati. Kalau jatuh bayangin saudara. Ceritanya mungkin gak kayak begini saudara ya. Tapi ceritanya mereka menurunkan teman mereka sampai di hadapan Yesus. Dan yang menarik saudara, ini topik kita yang pertama tentang iman. Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman siapa? Iman keempat orang. Ini roof breaker saudara, pembongkar atap. Kalau zaman sekarang disebut maling. Saudara ya. Ya walaupun mereka tidak motivasinya maling, tapi kalau bongkar atap, coba aja saudara. Atap rumah saudara dibongkar. Lalu sesuatu diturunkan ke situ. Saudara akan teriak apa? Maling pasti, ya. Tapi saudara bisa bayangkan ketika, coba saudara perhatikan Alkitab saudara, ya, ayat 4 saudara. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tikar. Saya pakai terjemahan Alkitab tahun 2023. Kalau saudara belum punya, saudara bisa beli. Ya, menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Saudara, inilah yang dimaksud dengan iman. Kita tidak tahu apa yang mereka percayai saudara. Tetapi tindakan mereka menunjukkan apa yang mereka percayai. Inilah iman dalam perbuatan. Iman itu bukan religi, ya, iman Kristen, iman Buddhis. Oh agamanya Kristen, agamanya Buddha. Bukan. Iman juga bukan pengetahuan intelektual. Saya tahu Yesus sanggup menyembuhkan saya dari sakit kanker ini. Tapi kadang-kala kita tetap khawatir. Bukan iman secara pengetahuan intelektual saudara. Tetapi satu sikap keberserahan total kepada Allah, di mana kita tahu-tahu ditempatkan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak punya pilihan yang lain selain menyembah Dia. Selain berbakti kepadanya.
Selain taat kepadanya, kita nggak punya pilihan lain. Bukan karena usaha kita, bukan pekerjaan baik kita, bukan karena kita baik, tetapi Tuhan menempatkan kita di hadapannya. Dan seperti worship leader tadi mengatakan dalam votum dan salam, Allah yang telah memilih saudara, menetapkan saudara, supaya saudara dan saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara nggak punya pilihan lain selain menyembah Dia. Itu iman. Dan Yesus melihat iman mereka. Saudara, kalau kita melihat keempat penggotong si lumpuh ini, para roof breakers, saudara akan melihat beberapa hal. Saya kalau khotbah di depan mahasiswa biasanya saya akan lihat apa yang kamu pelajari dari bagian ini. Lalu beberapa di antara mereka biasanya akan, ini untuk menghemat waktu saudara ya. Jadi saya nggak tanya saudara langsung, biasanya sih bagusnya dialog begitu ya. Itu menunjukkan keyakinan, iman penuh keyakinan. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Iya dong, kalau enggak mereka nggak mungkin bongkar atap. Jadi mereka punya keyakinan, mereka betul-betul percaya Yesus bisa sembuhkan teman mereka. Yang kedua, iman mereka teguh, tidak tergoyahkan saudara. Mereka tidak mudah menyerah. Mereka tidak pulang. Mereka tidak tunggu sampai kerumunan itu bubar lalu berjumpa dengan Yesus. No. Mereka menyela Yesus yang sedang mengajar. Mereka menginterupsi raja segala raja yang sedang berfirman. Itu iman yang teguh saudara. Itu iman yang berani saudara. Yang bagi kita itu iman yang kurang ajar. Bayangkan saudara sedang berkhotbah seperti ini, tiba-tiba ada insiden ini dan itu begitu ya. Saudara merasa terganggu, yang khotbah juga terganggu saudara. Tapi iman mereka begitu teguh. Yang ketiga, iman mereka itu out of the box saudara. Kreatif, unik, lain daripada yang lain. Mereka tidak biarkan rintangan apapun menghalangi mereka. Kerumunan orang, tembok, pintu tertutup, atap tidak bisa menghalangi mereka. Mereka bongkar dan mereka menurunkan si lumpuh. Saya yakin orang-orang yang menyaksikan itu pasti mereka akan melihat ke atas begitu ya. Ini orang-orang gila ini. Kok gua nggak kepikiran seperti mereka ya? Ya, itu iman yang kreatif. Iman penuh pengorbanan. Ya pasti saudara bayangkan. Siapa tuan rumah di situ? Kemungkinan besar tadi saya katakan. Siapa? Petrus. Petrus ngelihat itu kurang ngajar. Atap rumah gua dibongkar begitu aja. Awas kalau mereka nggak balikin ya. Awas kalau mereka nggak ganti. Gua potong telinga mereka. Ya, kita tahu kan Petrus kan insiden potong telinga ya. Lucu juga ya. Ya, menghadapi para prajurit bawanya pisau belati. Nelayan disuruh pakai senjata, ya. Awas kata Petrus, ya, dan sebagainya, saudara ya. Iman mereka adalah iman yang teguh, penuh keyakinan, iman yang kreatif, iman yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Bayangkan saudara, orang lumpuh bergantung kepada orang-orang di sekitar mereka. Dia nggak bisa bergerak, dia begitu tidak berdaya. Tapi teman-temannya begitu mengasihi mereka. Dan terakhir saudara, iman yang menular. Saudara bisa bayangkan dalam percakapan keempat orang itu. Mungkin si lumpuh itu nyesel, marah. Karena ada yang terlambat. Ya, mungkin ya. Ya. Mungkin dia yang ngedumel gitu ya. Tapi mungkin dia nggak bisa berbuat banyak. Karena dia sangat bergantung dengan temannya. Tapi begitu temannya mengatakan, apa boleh buat? Horizontal nggak bisa, kita pakai jalur vertikal. Kita naik ke atas, rusak atapnya, turunkan ke bawah. Berjumpa dengan Yesus, teman kita pasti sembuh. Wah, saudara bayangkan saudara dapat kabar dari dokter diagnosa, saudara kena darah tinggi, diabetes, ada kanker dalam tubuh saudara. Atau saudara harus hati-hati karena ginjal saudara tinggal 25%, tinggal 15%. Ya, kalau dokter pasti ngerti itu. Ya, hati-hati. Saudara gimana saudara? Ya, kalau saudara cuma mikir, aduh nanti menderita aku.
Aduh, mati aku. Waduh, umurku pendek, saudara. Saudara pasti cepat mati, saudara. Tapi kalau istri, suami, anak-anak saudara mengatakan, semangat ma, semangat pa. Aku berdoa untukmu, kami selalu ada untukmu. Beriman, Yesus pasti sembuhkan. Saudara semangat lagi enggak, saudara? Itu iman, saudara. Iman yang menular. Jadi saudara, orang-orang yang melakukan itu, yang rela membongkar atap dan membawa temannya kepada Yesus, ini adalah contoh yang luar biasa bagi kita. Next slide. Saudara, jikalau kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan terbesar manusia, maka kita akan melakukan segala cara untuk membawa orang-orang di sekitar kita datang kepada Yesus. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, atau mungkin orang tuamu, rekan kerjamu, tetanggamu, atau asisten rumah tanggamu. Yang saudara butuhkan adalah membawa mereka kepada Yesus. Dan ini seringkali susah kita lakukan. Kita bisa ngomong, wah Arsenal, Liverpool, tanding, siapa yang menang? Siapa yang ngegoli nomor 1? Di menit keberapa? Wah jagoan kita, Manchester United. Kita nonton bahkan sampai begadang. Kalah, tapi saudara tetap melihat karena ini tim pujaan saudara ya. Itu pertandingan yang terbaik yang saudara pernah lihat. Walaupun hasilnya seri misalnya. Kita bisa cerita itu kepada orang lain. Tapi panggil asisten rumah tangga kita, Bibi sini duduk. Bibi udah berapa lama? Mbak udah berapa lama ikut saya? 5 tahun nyonya. Bibi, Mbak betah ikut saya? Betah. Saya cuma mau kasih tahu Bibi. Tuhan Yesus sayang Bibi. Tuhan Yesus sayang Mbak. Dan boleh gak saya berdoa untuk Mbak? Cuma begitu saudara. Tapi lidah kita keluh. Nah itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan terbesar manusia. Makanya iman kita harus seperti orang-orang ini. Iman yang teguh, iman penuh kreatif, iman yang penuh keyakinan. Iman yang luar biasa, penuh kasih, iman yang menular saudara. Ada amin? Terus menabur benih Injil saudara. Bertekun membagikan Injil lewat kata, lewat perbuatan. Lewat hidup saudara. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya dari perikop kita. Dan ini adalah hal yang sangat indah. Sekaligus membingungkan saudara. Slide berikut. Ini membawa kita pada poin yang kedua. Kebutuhan. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. What's going on here? Apa yang terjadi di sini saudara? Semua orang dalam ruangan itu pasti berpikir bahwa kebutuhan dari si lumpuh apa saudara? Apa kebutuhan si lumpuh? Sembuh. Itulah kebutuhannya. Tapi Yesus ngomongnya, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Yesus berkata, menurutmu kamu tahu kebutuhan terbesarmu? Menurutmu kamu tahu masalah utama di dalam hidupmu? Kamu nggak tahu. Dan aku kasih tahu. Aku tahu kamu menderita, kamu lumpuh. Kamu terus bertanya, Tuhan ini dosa siapa? Kadang-kadang kita begitu ya, kalau kita kena penyakit, musibah, penderitaan. Lalu kita membatin, dosa apa gua sama Tuhan? Sorry saya pakai logat Jakarta saudara ya. Dosa apa saya sama Tuhan? Yang Yesus kadang-kadang ngomong di Yohanes pasal 9 gak ada hubungannya. Dosa dengan penderitaan. Tapi supaya kuasa Allah dinyatakan saudara.
Aku tahu kamu terluka, aku tahu kamu patah hati, aku tahu kamu butuh uang, aku tahu kamu butuh pekerjaan, dan aku akan melakukan sesuatu untuk itu. Tapi kamu perlu menyadari satu hal, bahwa masalah utamamu bukan kelumpuhan. Masalah utamamu adalah dosa. Makanya tidak heran, Tuhan Yesus melihat iman orang-orang itu, dan dia tidak mengatakan, bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Tapi Yesus bilang apa? Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Nyambung gak saudara? Nyambung gak? Nggak nyambung banget saudara. Kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani saudara. Nggak nyambung. Tapi Yesus tahu bahwa masalah utama dalam hidup si lumpuh, masalah utama dalam kehidupan kita adalah dosa. Saudara mungkin sakit, tapi kadangkala yang saudara butuhkan bukan kesembuhan, tetapi dosa saudara diampuni. Walaupun tadi saya katakan seringkali atau kadangkala penyakit tidak ada hubungannya dengan dosa. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut sama Tuhan, tapi kena penyakit barah busuk yang menjijikan, yang begitu gatal sampai di garuknya itu mesti pakai beling saudara. Bayangin aja saudara. Dengan kata lain, Yesus melihat melampaui kebutuhan terbesar kita. Next slide. Yesus melihat sampai kedalaman hati kita. Itulah kebutuhan terbesar kita. Dan Yesus ingin kasih kebutuhan terbesar kita saudara. Karena tidak peduli seberapa parahnya kelumpuhan fisik, itu tidak sebanding dengan kelumpuhan rohani saudara. Dan ini yang Yesus katakan berulang-ulang kali, buat apa orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Orang ini mungkin berpikir, kalau saja aku bisa berjalan lagi maka hidupku akan bahagia. Kalau saja aku sembuh, aku bisa merasakan sukacita. Tapi Yesus mengatakan kepadanya, kalau aku sembuhkan kamu, maka kamu sangat bahagia. Tapi 3 bulan lagi kamu bisa jadi menderita. Kalau aku sembuhkan kamu, kamu happy. Tapi beberapa saat lagi dosamu yang masih bercokol, berakar di dalam hatimu, itu akan membuat kamu sangat menderita. Kamu akan hancur lagi. Kenapa? Karena kata Yesus, masalahmu bukan sakitmu, tapi masalahmu adalah dosamu. Dan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia mampu memberikan diagnosa yang orang-orang berhikmat seperti kita, seperti saudara dan saya tidak bisa melihatnya. Tetapi cuma Yesus yang bisa mengatakan kepada kita, kalau kamu datang kepadaku, kamu cari berkat. Yesus ngomong di Yohanes pasal 6, aku tahu kamu datang mencari aku karena kamu lapar dan kamu kenyang. 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Kamu sudah dengar itu, makanya kamu cari aku. Aku tahu kamu cari aku supaya kamu mendapatkan kesembuhan. Dan memang kadang-kadang doa kita begitu ya. Tuhan, jikalau Tuhan sembuhkan aku, maka bla bla bla. Tuhan, jikalau engkau memberkati usahaku, maka bla bla bla. Tuhan, kalau engkau meluluskan aku. Tuhan, kalau engkau mengubah suamiku. Tuhan, kalau engkau mengubah istriku, maka bla bla bla. Tuhan, jikalau engkau berikan aku anak. Tuhan, jikalau di dalam pelayananku aku berhasil begini-begini, maka bla bla bla. Jika. Tapi Yesus akan berkata begini, jika aku memberikan apa yang kamu minta, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Jika aku memberikan kamu kesembuhan, kamu akan sakit lagi. Jika aku berikan kamu terobosan finansial, kamu bisa jadi tidak akan bahagia. Kamu akan menggunakan uang itu untuk menghibur dirimu sendiri. Dan kamu akan merasakan kekosongan yang lebih parah dari yang sekarang. Karena masalah terbesarmu bukan kekurangan uang. Masalah terbesarmu bukan sakitmu. Masalah terbesarmu adalah dosa. Dan aku mau mengampuni kamu. Wow.
Ini adalah salah satu hal yang indah yang Yesus pernah berikan bagi saudara dan saya. Next, Warren Wiersbe pernah mengatakan begini, saudara. Pengampunan adalah mujizat terbesar yang pernah dilakukan Yesus. Pengampunan memenuhi kebutuhan terbesar dengan harga yang paling mahal dan membawa berkat terbesar dan hasil yang abadi, yang kekal, saudara. Jadi apa gunanya kita berdoa, kita minta kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan yang sebetulnya cuma sementara, saudara. Paulus katakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan kita. Tapi kalau kita cuma menaruh pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang sementara ini, Tuhan suamiku brengsek, Tuhan istriku bawel, Tuhan anak-anakku melupakan aku, Tuhan aku tidak diterima oleh keluarga besar, Tuhan aku ditolak dalam pelayanan gereja, Tuhan aku mengalami konflik yang terbesar. Kalau kita cuma menaruh pengharapan di tengah-tengah dunia yang sementara ini, betapa malangnya kita. Dan kita memperlakukan kematian Yesus yang memberikan berkat terbesar, terindah, dan kekal itu sebagai hal yang murahan. Saya ingin menarik hati saudara kepada kelembutan Yesus. Orang lumpuh ini mempunyai iman kepada Yesus sebagai penyembuh. Tapi bukan penyelamat. Dia datang kepada Yesus untuk kesembuhan fisik, bukan kesembuhan rohani. Supaya bisa berjalan, bukan pengampunan dosa. Dia minta Yesus untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang, yang sifatnya sementara. Sementara kebutuhan terbesarnya adalah pengampunan dosa. Saudara, kalau kita datang kepada Yesus, Yesus tidak akan memberikan kepada kita apa yang kita pikir kita butuhkan, tapi apa yang Dia tahu kita betul-betul membutuhkan. Karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah Raja kita. Saudara, pertanyaan, Yesus ngomong, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mungkin logikanya buat kita, ya lebih mudah katakan dosamu sudah diampuni. Karena nggak kelihatan, saudara. Ya, daripada mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi nggak ada yang terjadi. Itu krik-krik banget, saudara ya. Memang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Walaupun bagi orang-orang lain itu adalah penghujatan dan itu membawa kita kepada yang poin yang terakhir. Next slide. Ada orang-orang yang gusar, mereka terluka, mereka tersinggung dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara, perhatikan saudara, di ayat yang ke-6, beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu, ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Saudara, menghujat Allah itu hukumannya adalah dirajam, dihukum mati. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Dan Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu.
Dan kuasa Yesus sekali lagi dinyatakan di sini. Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya jelaskan singkat aja saudara. Kenapa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Dalam kacamata Injil, saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita bisa pahami. Karena Yesus adalah Allah. Dia adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Dan dia datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti kita, dan taat sampai mati. Itulah inkarnasi Kristus yang kita rayakan di setiap hari Natal yang akan datang sebentar lagi saudara. Yesus berhak mengampuni dosa. Karena dia adalah Allah. Walaupun itu berlawanan dengan perspektif atau cara berpikir orang Yahudi. Mereka tidak kenal konsep seperti kita. Bahwa Yesus adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Dia datang sebagai jalan pendamaian antara Bapa dengan manusia, dan dia harus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa saudara di pundaknya sendiri, menjadi tumbal hukuman atas dosa-dosa kita. Dengan demikian saudara dan saya diampuni. Dan Allah melihat saudara dan saya sebagai orang benar, sebagai orang kudus. Dan sepanjang hidup kita akan mengalami dampak dari penebusan Yesus, yaitu pengudusan. Kalau saudara dan saya masih suka jatuh dalam dosa, tersedia pengampunan bagi saudara. Dan ini adalah berkat rohani, spiritual of blessing, yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita mengerti itu. Tapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi tidak mengerti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Yesus tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa akulah Tuhan, maka jangan sembah Yesus. Tapi dalam bagian ini, dia mengampuni dosa. Amin saudara. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Saudara, saya mau kasih satu perspektif begini saudara. Kenapa Yesus mengampuni dosa? Khususnya dosa si lumpuh. Dan beberapa kali dia mengatakan juga kepada orang yang sakit kusta, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ya, kepada seorang perempuan yang ketahuan berzina, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Itulah Yesus kita saudara. Kenapa orang Yahudi tersinggung? Kenapa mereka terluka? Karena dalam pemikiran mereka begini saudara. Pengampunan dosa adalah hak prerogatif Allah. Kenapa? Karena dosa dilakukan kepada Allah. Saudara ingat dalam Mazmur 51 ayat 4. Daud mengatakan kepada engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang engkau pandang jahat. Coba kita lihat. Apa dosa Daud? Dia lagi santai di atas rooftop istananya. Lalu dia melihat ada perempuan yang seksi, yang cantik sedang mandi. Maka birahi menguasai dia. Dipanggil perempuan itu. Jatuh dalam dosa perzinahan. Hamil. Lalu dia merancang tipu muslihat untuk lepas dari tanggung jawab. Tidak berhasil. Karena Uria ternyata lebih setia daripada Daud. Disuruhnya pulang. Dipanggil dari medan perang. Tidur dengan istrimu. Tapi Uria terlalu setia. Akhirnya dibunuhlah Uria. Dosanya kepada Batsheba, dosanya kepada Uria, dosanya kepada umat Israel. Karena dalam hukum Taurat tadi kita bacakan, ya, salah satu hukumnya jangan berzina. Dan yang ketahuan berzina adalah hukuman mati. Tapi dalam
Mazmur 51 ayat 4. Daud berteriak, kepadamu, kepada engkau saja aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang jahat. Supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih di dalam penghukumanmu. Inilah tanggapan Daud terhadap teguran Allah atas dosa-dosanya. Jadi dalam perspektif Daud, dosa pertama-tama dan terutama bukan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada siapa, saudara? Kepada Allah. Dan rupanya dalam kasus ini, Yesus menempatkan dirinya sebagai Allah. Karena memang dia Allah. Maka semua dosa yang kita lakukan, itu kita tujukan kepada Yesus. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Bayangkan saudara adalah pasangan suami istri yang datang beribadah di gereja. Kadang-kadang dalam perjalanan atau persiapan beribadah saudara ya, ada banyak hal yang memicu konflik. Ya. Ada uang kecil gak? Untuk apa? Untuk persembahan begitu ya. Tukerin uang. Wah, kayak itu bisa berdebat. Siapa yang nyetir? Aku aja deh, kamu nyetirnya lama. Itu bisa berantem saudara. Ya, apalagi yang soal rumah berantakan, masakan gak enak, itu bisa jadi konflik saudara. Bayangkan saudara mau bergereja, saudara konflik. Tapi saudara tahu, saudara mau melayani, entah jadi singer, entah jadi usher atau apa begitu ya. Maka saudara mesti pakai muka senyum, sapa yang baik begitu ya. Tapi saudara tahu, hati saudara gak tenang, pengen ibadah cepet-cepet selesai. Supaya saudara bisa habisin pasangan saudara di rumah. Supaya amarah saudara terpuaskan saudara. Ya. Nah, lalu pendeta hamba Tuhan misalnya ya. Pak Yoel misalnya. Tahu bahwa saudara itu lagi konflik saudara. Dia tahu saudara sedang bertikai di jalan. Saudara pasang muka bengkak satu sama lain. Lalu saudara menunaikan tugas pelayanan saudara. Ibadah selesai, lalu dia datang kepada saudara, kepada suami istri ini, lalu mengatakan, thank you ya pelayanannya. Saya tahu memang gak gampang melayani, apalagi kalian lagi konflik kan, kalian lagi berantem kan, saya tahu. Kalian itu saling menyalahkan, saling memaki, saling menyakiti satu sama lain. Tapi dosa-dosa kalian sudah diampuni. Gimana respon saudara? Hah? Ya elah nih hamba Tuhan, gua gibeng juga loh kalau bahasa orang Betawi ya. Saudara pasti tersinggung saudara. Siapa dia bisa mengampuni dosa? Tetapi tidak demikian dengan Yesus saudara. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini merupakan satu pernyataan yang tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka pilihannya cuma dua bagi kita. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, besar kemungkinan dia adalah seorang yang sombong, seorang yang gila kekuasaan, atau seorang yang tidak normal. Tapi kalau pilihan ini bukan, itu berarti Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Di mana kematiannya, kebangkitannya adalah untuk membasuh aku dari segala dosa-dosa dan kejahatanku. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pilihan ada pada saudara. Nah saudara tahu bahwa pilihan itu berdampak. Ada konsekuensi. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, Yohanes 3 ayat 18 mengatakan saudara sudah ada di bawah hukuman. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara tidak akan dihukum. Saudara tidak akan binasa, melainkan saudara mendapatkan hidup yang kekal. Maka sekarang balik lagi kepada kebutuhan terbesar kita. Apa sih? Apa kebutuhan terbesar kita?
Mari kita refleksikan di dalam bulan yang sedang berjalan ini, di mana kita terus merenungkan firman yang menegur keberadaan kita, yang menyelidiki hati pikiran kita, dan yang menyatakan dengan tegas bahwa kita adalah manusia berdosa. Tadi di ibadah 2 saya mengatakan bahwa, bukan saya katakan tapi firman Tuhan katakan bahwa peperangan rohani adalah peperangan yang tidak bisa kita hindari. Tapi bersama dengan Yesus, peperangan rohani adalah peperangan di mana kita tidak bisa kalah. Karena Yesus sudah menang atas dosa dan maut. Saudara mau percaya atau enggak? Dan ternyata Yesus bukan saja membuktikan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, tapi dia juga berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini dengan indah dilukiskan saudara di dalam Roma pasal 8. Ya, kalau Allah saja tidak menyayangkan anaknya, tetapi dia memberikannya bagi saudara dan saya, apalagi yang dia tidak bisa lakukan buat saudara. Mengubah suami saudara, mengubah istri saudara, mengubah anak-anak saudara, mengubah pelayanan saudara, gereja saudara, mengubah kantor saudara, usaha saudara. Dia bisa lakukan. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Kalau yang lumpuh saja bisa disembuhkan saudara. Apalagi saudara dan saya yang adalah miliknya, kepunyaannya, umat kesayangannya, umat pilihannya. Maka saudara, mari kita pulang dan kita mengimani bahwa cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa. Dan perkataannya sama kepada kita, seperti kepada perempuan yang ketahuan berzina itu. Pergilah, aku tidak menghukum kamu. Kenapa? Karena hukumanmu sudah aku tanggung. Kamu harusnya binasa, tapi aku sudah menanggungnya. Supaya kamu hidup. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ganti perkataan kotor dengan perkataan yang kudus. Ganti makian dengan kata-kata yang membangun saudara. Ganti kata-kata kosong dengan kata-kata yang memberkati, yang berbobot. Di mana orang boleh bersuka cita. Ganti perselingkuhan, perzinahan dalam hati dengan kesetiaan kepada pasanganmu. Pak Riko, pasanganku adalah salibku yang harus aku pikul. Menderita dong lu. Saudara, salib itu bukan pasangan kita. Bukan penyakit. Bukan masalah finansial. Penyakit itu bukan penderitaan di dunia ini, saudara. Tetapi salib adalah ketika saudara dianiaya. Saudara menderita karena Injil. Karena nama Yesus, saudara. Gantilah setiap pikiran-pikiran yang penuh dengan iri hati, benci, dendam. Tetapi pikirkan hal-hal yang manis, yang baik, yang sedap didengar, kebajikan. Hal-hal yang pantas untuk disebutkan. Hal-hal yang kekal. Apa itu? Firman, saudara. Makanya hari demi hari, saudara jalinlah relasi dengan Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab secara teratur. Di dalam doa-doa intim saudara dengan Tuhan. Tuhan mau mendengar isi hati saudara. Dan saudara juga dengar isi hati Tuhan dengan membaca firman-Nya. Setia dalam bersekutu. Saudara, saya mau katakan ini bukan persekutuan orang-orang kudus saudara. Ini kumpulan orang-orang berdosa. Orang-orang rapuh. Orang-orang rentan. Yang kita sangat bergantung, kata worship leader tadi, pada kebaikan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Kita hanyalah orang berdosa yang binasa. Maka sudah sangat baik saudara bersekutu tiap waktu. Dan kalau bisa jangan datang, taruh pantat, lalu berdiri di akhir ibadah pulang saudara. Nanti kalau habis doa penutup, amin, 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 saudara lihat sekeliling saudara. Siapa yang saudara udah lama gak lihat, gak ketemu, gak ngobrol.
Atau mungkin ada orang baru, saudara. Biasanya worship leader akan tanya, siapa yang baru pertama kali? Ya, itu bukan kerjaan diaken, saudara. Bukan kerjaan hamba Tuhan. Kerjaan saudara. Shalom, apa kabar? Saya baru lihat Anda di gereja ini. Namanya siapa? Tinggal di mana? Sudah punya tempat ibadah tetap? Oke, habis ngobrol-ngobrol ya. Singkat aja, Tuhan gak minta banyak-banyak, 1 menit mungkin 2 menit. Boleh saya doakan kamu? Apa yang bisa saya doakan? Oh ini saya doakan ini supaya saya bisa berhasil. Oke, saya akan doakan. Sampai ketemu ya minggu depan. 1 menit, 2 menit. Susah atau gampang saudara? Susah atau gampang? Gampang. Tapi seringkali itu yang sulit kita lakukan. Setia bersekutu, setia bersaksi saudara. Sehingga hidup saudara dan saya, ini statement terakhir saudara. Sehingga hidup saudara dan saya betul-betul menunjukkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Hidup kita sudah disucikan. Dan kita bertumbuh ke arah Kristus serupa dengan Kristus. Sampai nanti ketika dia datang yang kedua kalinya. Dia akan mengatakan baik sekali. Perbuatanmu hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah yang dirindukan oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Selamat mengandalkan Yesus seperti lagu yang tadi. Selamat bergantung sepenuhnya pada kebaikannya, pada anugerahnya. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami akan kebutuhan terbesar kami. Seringkali kami tidak sadar bahwa kebutuhan terbesar kami adalah diperdamaikan dengan Allah. Atau kalau kami sudah lahir baru, kebutuhan terbesar kami adalah terus-menerus dipulihkan, dimurnikan, motivasi, prioritas kami, tujuan kami, ambisi pribadi kami, cita-cita kami. Dan Yesus sudah memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih untuk penebusan-Mu, untuk pengampunan yang Engkau berikan. Sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga perjalanan iman kami hari ini ke depan merupakan satu bentuk pemuridan yang sedang kami jalani bersama dengan Kristus. Kami tidak bisa sendirian. Kami akan bekerja sama dengan para hamba Tuhan, para diaken, para pengurus pelayanan kategorial, para pelayan-pelayan di gereja, dengan jemaat satu dengan yang lain. Untuk kami boleh saling menjaga, saling menopang, saling mendoakan, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan kami akan menyaksikan tiap-tiap hari Tuhan menambah jemaat ini. Tuhan menambah persekutuan Kristen pemberita Injil di gereja ini dengan orang-orang yang diselamatkan. Dengarlah doa kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader.